Jadi, tugas saya di sini adalah membantu Tina mengeksplorasi bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialami Tina. Kemudian, saya juga nanti akan membantu Ananda mencari jalan keluarnya. Bagaimana agar Ananda bisa membuat keputusan sendiri atas permasalahan yang Tina alami. Oke, dalam proses konseling ini mempunyai beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, dalam tiga asas ini memiliki arti yang penting. Pertama itu asas keterbukaan. Kenapa asas keterbukaan? Tina diharap terbuka, bercerita, keluh kesah Tina atas permasalahan Tina, agar kita bisa mencari solusi terbaik. Yang kedua itu asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah pertemuan kita hari ini, cerita kita hari ini terjaga karena bersifatnya pribadi. Ketiga itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah konseling mengikuti proses konseling hari ini dengan sukarela karena tidak ada paksaan. Oke, paham Nina? Paham. Jadi dalam proses konseling kita hari ini tidak ada yang ditutupi ya, harus terbuka, jujur, real sesuai kenyataan yang terjadi. Oke, kemudian pertemuan kita hari ini, cerita kita hari ini itu 30 menit ke depan ya. Kalau misalnya pembicaraan permasalahan belum bisa mencari solusi terbaik, kita akan membuat jadwal pertemuan selanjutnya. Paham? Ya, paham. Oke. Kemudian karena Tina sudah sukarela dalam mengikuti proses konseling ini, kita membuat kontrak, menandatangani kontrak bahwa Tina sudah setuju sukarela mengikuti konseling hari ini ya. Oke, sekarang tanda tangan terlebih dahulu. Sudah? Oke, karena Ananda Tina sudah menandatangani kontrak, berarti Ananda Tina sudah setuju. Ya. Jadi sekarang saya mau mendengarkan cerita dari Tina. Kenapa Tina menghadapi dan membuat janji pertemuan kita hari ini? Oke, saya ingin bercerita bahwasanya saya itu akhir-akhir ini tuh merasa mudah marah, emosinya tuh meledak-ledak gitu. Modelnya Tina belum bisa mengontrol emosi dengan baik ya. Iya, benar. Itu biasanya terjadi di saat apa ya? Terjadinya ketika capek gitu. Nah, itu membuat saya merasa mudah tersinggung. Oke. Jadinya Ananda Tina tidak bisa mengontrol emosi dengan baik dan jika merasa capek, mudah tersinggung, sensitif gitu ya. Iya, benar. Sekarang apa yang Tina rasakan ketika sudah emosinya meledak, sudah marah-marah ke orang-orang? Apa yang Tina rasakan? Saya merasa bersalah karena mereka kan tidak salah. Jadi akibat dari emosi saya, mereka jadi dampaknya. Berarti Ananda Tina sudah merasakan bahwa yang Ananda lakukan itu tidak baik. Iya. Apa yang biasanya Tina lakukan setelah meluapkan emosi tersebut? Saya merasa menyesal atas kelakuan saya karena membuat banyak
membuat kamu tidak bisa mengontrol emosi. Iya, benar. Sekarang saya mau menanyakan, menurut Tina, apakah kemarahan Tina itu wajar atau tidak? Menurut saya tidak wajar karena biasanya saya tidak sampai segitunya kalau marah. Oke. Ketika mulai marah, apa yang biasanya Tina rasakan? Saya sangat merasa kesal kepada mereka dan saya merasa gemetar, badan saya merasa panas gitu. Oke, baik. Saat tanda-tanda itu muncul, kamu bisa mencoba untuk berhenti sejenak, menarik nafas perlahan beberapa kali, menghitung sampai 10, lalu berpikir sebelum bertindak. Menurutmu, apakah cara itu bisa kamu coba? Saya belum pernah mencoba cara itu. Oke, berarti karena kamu belum bisa mencoba, nanti kita mencoba ya, Bapak tuh berusaha bagaimana mengontrol emosi ini dengan baik. Ya, baik. Selain itu, jika ada teman kamu yang mengejek, menyinggung, apa cara lain selain membalas dengan amarah kamu tersebut? Saya biasanya menangis. Ya, saya menangis. Oke, berarti kamu dengan perbuatan tersebut, teman kamu mengejek kamu, bahwa kamu tersinggung, merasa diri kamu itu terpuruk gitu kan, Ya, menangis, ya kan, seolah tidak ada kebenarannya lagi dalam diri kamu gitu kan. benar. Oke, sekarang kita coba untuk dengan cara mengolah emosi sebelum bertindak tadi, menarik nafas, diam sejenak, lalu menjauhkan diri dari teman-teman yang membuat emosi kamu tidak terkontrol. Ya, Bagus. Sekarang kamu sudah bisa menerima kesalahan kamu dan kamu juga bisa apa menerima solusi dari saya bahwa kita harus berpikir sebelum bertindak, belajar mengelola emosi dengan baik, karena itu bisa berdampak pada diri kita sendiri dengan perbuatan tersebut, bisa merugikan diri sendiri. Oke? ya. Oke, Gina. Kamu kan sudah terbuka, sudah jujur dengan permasalahan kamu. Sekarang dari pembicaraan pertemuan kita hari ini, apa yang dapat kamu pelajari? Saya mendapatkan ilmu baru yang kakak sampaikan tadi, bahwasanya menahan emosi dengan menarik nafas 3 kali misalnya, terus menjauh dari pertemanan yang toksik tadi kan, terus mengendalikan emosi. Nah, ada yang terlupa ini, Gina. Pertama, berpikir sebelum bertindak. Nah, itu memikirkan diri sendiri. Oke, sebelum berakhirnya pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan bahwa Tina mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, terutama ketika merasa diejek, disinggung oleh teman, dan Tina melakukan hal-hal yang membuat Tina marah dengan perlakuan teman tersebut, ya kan? Terus Tina cenderung langsung membentak dan berbicara dengan nada tinggi karena tidak bisa mengontrol emosi tadi kan. Terus sekarang kan Tina sudah menyadari bahwa perlakuan Tina tadi itu berdampak pada Tina sendiri karena perlakuan itu kan tidak baik gitu kan. Nah, sekarang kita akan membuat komitmen bagaimana tujuan keinginan Tina ke depannya nanti. Tolong dicatat untuk pertemuan
perubahan diri Nina sendiri untuk agar